wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, bunda bunda semua bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalimat yang mulia yang senantiasa kemudian kita lanjutkan, kita ucapkan dengan setulus-tulus hati kita dari lisan kita sebagai bukti kemudian puncak penghambaan kita bahwa kita sadar posisi kita adalah seorang hamba yang tidak bisa apa-apa kecuali kemudian mengikuti dan menjalankan apa yang sudah Allah tentukan atas diri kita. Alhamdulillah sebagai bukti bahwa apa yang terjadi dalam diri kita, ujian itu kembali kita kembalikan kepada Sang Maha Terpuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kemudian dengan kebersyukuran kita, dengan tahu posisinya kita ini, maka kemudian senantiasa Allah tambah kebaikan dalam kehidupan kita. Insyaallah dari sisi kebaikan. Selanjutnya salam berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat ini kemudian kita masuk kepada barisan umat baginda Rasulullah SAW yang dibanggakannya, yang telah jumpa dengannya kemudian penuh kegembiraan dan kebahagiaan karena kita bersama darinya dan bisa masuk surga bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan kita lanjutkan kajian setelah ini. Yang pertama. Nah, insyaallah. Baik, kita lanjutkan kajian setelah kita. Mudah-mudahan semua hari demi hari kita lewati, minggu demi minggu, baru rasanya kemarin kita masuk ke tahun 2024, tak terasa udah lebih dari setengah jalan, ya berjalannya habisnya tahun 2024. Ini pun kalau kemarin kita rasanya masuk bulan Juli, udah mau berakhir lagi Juli. Baru kemarin rasanya hari Senin, udah Senin lagi hari. Baru rasanya kemarin lelah majelis bahagia Kamis kemarin belum hilang, udah keluar lagi poster majelis bahagia udah ini. Begitulah kemudian hari itu berjalan ya tanpa kemudian terasa kita. Makanya Allah bersumpah demi waktu wal asr innal insana lafi khusr. Karena banyak manusia itu tidak sadar bahwa waktu itu cepat berlalu. Ya, rasanya tadi berat banget mata untuk bangun karena lelah, capek, kurang tidur. Tapi tak terasa sekarang udah mulai terang hari. Dan rasanya kayaknya masih ingat banget perasaan tadi itu berharap tetap kemudian di tempat tidur karena gelap, dingin, adem. Ya, tapi kita lihat sekarang, oh udah terang aja ya. Nah begitu. Sering sekali terucap di mulut kita seperti itu. Ya, nanti sore terucap lagi dari mulut kita. Rumah kita lagi aja ya. Begitulah kemudian begitu cepatnya hari berlalu, maka senantiasa kemudian orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang segera dan senantiasa mengingat dalam kebaikan. Karena kalau kita mau mengkaji yang di surat Al-Mu'minun ayat 60, 61, 62. Mulai dari 60-nya. Di ayat 60-nya itu dikatakan oleh Allah SWT, ciri-ciri siapa saja yang mereka yang takut, yang hatinya itu senantiasa diliputi ketakutan kepada Allah SWT karena mereka yakin bahwa mereka akan pulang kepada Allah. Ya, ila rabbihim raji'un. Ya, wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya, di hati mereka itu penuh dengan rasa takut, wajilah. Ya.
Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka itu akan pulang kepada Tuhannya. Mereka tahu waktu itu sangat cepat berlalu. Usia yang diberi sama Allah itu, Pak, aku kan hari ini masih kelas 1 SMP. Iya, tapi kalau kau tak sadari, nggak sadar kau nanti udah kelas 1 SMA, nggak sadar nanti udah punya satu anak, nggak sadar udah punya satu cucu, nggak sadar udah nggak punya satu ginjal karena udah sakit, karena sudah tua, nggak akan terasa. Maka jangan sesekali kemudian mengatakan kepada diri kita, mau masih muda. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita seperti itu, maka kita jauh dari ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Justru kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr, senantiasa kemudian apa lagi yang baik. Ada lagi tak kebaikan yang bisa lakukan. Karena di ayat 61-nya, salah satu ciri-cirinya adalah ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang tadi takut, wajilat itu punya rasa takut dalam hatinya kepada Allah karena dia tahu persis bahwa dia akan balik kepada Allah. Tadi kemarin yang UAS di Mulkuro, karena dia bilang, pokoknya setelah selesai UAS langsung balik, jangan leha-leha, jangan leha-leha, kemana-mana langsung balik, karena dia harus tidak sama. Ada nggak kemarin yang berani leha-leha? Ada nggak kemarin siapa yang bawa beli konsumen? Pak Faris. Berarti nggak kemarin mampir ke Mianya? Nah, kenapa? Nggak ada duit ya. Jadi kalau mau Faris itu dia dan kerjaannya passwordnya Mianya. Ya, udah Rui beritahu dong. Nah, kalau di Faris, Mianya Faris. Cepat ya. Kenapa kemarin tidak ada berani? Black Monster langsung merapat. Kenapa? Karena antum tahu, antum akan pulang ke ayah yang udah ngasih berita. Maka cerita terucap dari mulut kalian itu, ayo mulai, ayo ngomong tuh, kamu kamu. Karena kalian yakin kalian akan jumpa dengan ayah. Beda kan? Seriusnya kalian mengerjain sesuatu, misalnya gini, ya bilang, tolong ya dibersihkan asrama tuh. Sama, tolong ya bersihkan asrama tuh. Kita soalnya ya lihat. Beda pasti itu seriusnya. Antara perintah nomor 1 sama perintah nomor mana yang lebih serius. Kenapa? Karena antum yakin nanti bakal jumpa sama ya. Ada takut dalam hati. Enggak ya, ada takut tapi patuh ya. Bohong sekali ya Anda. Ya. Ada rasa takut. Itu yang dimaksud dengan wajilatun. Wajilatun itu apa? Dia punya rasa dalam hati yang senantiasa dia pelihara. Apa itu? Bahwa dia bakal balik sama zat yang memberi perintah sama dia selama dia hidup di dunia. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Itu yang maksudnya wajilatun. Maka salah satu ciri-cirinya ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maka salah satu ciri-cirinya mereka yang senantiasa menyegerakan kebaikan. Udah kalau perintah yang baik segera, yang baik-baik segera. Kalau itu baik perkaranya segerakan. Tidak ada alasan untuk menunda. Karena mereka yakin janji Allah di akhir ayatnya. Apa itu? Wahum laha sabiqun. Apa maksudnya wahum laha sabiqun? Coba baca. Dan mereka lah orang-orang yang lebih dulu memperolehnya. Artinya apa? Sesungguhnya kalau kau berbuat baik, maka sesungguhnya kau lah lebih dulu menikmati atau kemudian mendapatkan kebaikan yang kau perbuat. Jadi kalau kita menyegerakan kebaikan itu,
Misalkan nyegerain bantu orang, sejatinya kita sedang menyegerakan membantu diri kita. Menyegerakan nyenangin orang, sejatinya kita sedang menyegerakan menyenangkan diri kita sendiri. Sekarang gini deh, besok kita kan GGS Akbar. Semuanya besok ikut gerakan distribusi gerakan di satu. Udah lama kita dari GGS Akbar. Terakhir kita GGS Akbar waktu di Solo masih udah lama. Udah lama. Coba deh. Belum kemudian kita distribusi kita tuh pondok, biasanya udah senang belum? Dari baru mau berangkat udah senang belum? Hal itu sudah ya kan, nggak kerja. Iya lagi. Apalah kami. Kan? Kalau berbuat baik sama orang, pernah kan antum misalnya, antum misalnya lagi makan, ada orang minta-minta sebulan seperti itu, dan antum kasih 2.000, 5.000 antum kasih. Coba, pernah nggak antum sudah antum kasih 2.000, 5.000, terus sedih antum? Pernah ya? Aduh, duit terakhir gitu. Pas kasih 2.000, ya, gak ada parkir. Pernah? Habis ngasih orang terus antumnya sedih, pernah? Pernah lah itu. Nggak akan pernah. Anehnya itu begitu. Kita berbuat baik sama orang, tapi kita yang senang. Kita bantu orang, tapi kita yang senang. Kita memuaskan orang, tapi dulu kita merasa puas. Kenapa? Karena janji Allah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menyegerakan atau berbuat kebaikan, wahum laha sabiqun. Sesungguhnya buat mereka duluan ya dapetin, mereka duluan yang memperoleh kebaikan itu. Makanya ayo, jangan ditunda-tunda kemudian berbuat baik. Jangan pernah tunda. Ada yang baik lakukan. Demi Allah yang sampaikan, maka kau akan terbiasa mendapatkan kebaikan lebih daripada orang lain. Makanya belum pernah ya ketemu orang yang berbuat baik terus rugi, belum pernah itu. Alhamdulillah lah. Kalau diizinkan kemudian ketemu dengan orang-orang baik yang kebaikannya itu luar biasa, yang ada tuh makin dia berbuat baik, makin tambah baik dia punya hidup. Tapi kebalikannya, makin dia berbuat jahat sama orang, makin hancur dia punya hidup. Makin dia berantakin orang, makin berantakan hidupnya. Makin dia nggak peduli sama orang, makin nggak peduli orang sama dia. Tapi kebalikannya, makin dia peduli sama orang, makin banyak yang mikirkan dia. Makin dia bantu orang, makin banyak bantu orang sama dia. Makin dia lapangkan hidup orang lain, makin lapang hidup dia. Apa yang begitu orang ini? Karena ciri-ciri orang yang kemudian punya kebaikan itu adalah mereka segera yusari sawa yasmo. Itu kan asal katanya itu lah. Asri, cepat. Yusari mempercepat, senantiasa mempercepat. Tidak usah, tidak menunda-nunda, menyegerakan kebaikan. Karena ketika kita segerakan kebaikan, sesungguhnya kita sedang menyegerakan kebaikan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nah, maka ayo semua kebaikan-kebaikan yang ada di masjid-masjid belakangan, kita senantiasa mulai semangat menjalankan. Kita segerakan. Ayo kita menjadi prinsip mempunyai orang, menjadi manusia-manusia yang berprinsip wajilah itu. Apa tadi wajilah itu? Orang punya rasa takut. Takutnya orang takut sama Sang Maha Pencipta. Takut tentang apa? Bahwa dia akan kembali. Akan tiba masanya kita jumpa dengan Allah. Akan tiba masanya kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka masih nyambung dengan kajian satu sebelumnya. Apa ini lawannya berarti? Hawa nafsu. Maka jangan pernah kita menuhankan hawa nafsu. Karena kalau kita menuhankan hawa nafsu, kita bakal sesat. Bahkan jauh lebih sesat daripada hewan ternak, binatang ternak.
Itu kata Allah. Di mana ya Allah berfirman seperti itu? Di yang barusan kita baca Odot tadi yang dibacakan sama Ustaz Furqan di surat Al-Furqan. Ya, Masya Allah. Kalau yang ini tokil, wah, kuliah alam nih. Ya kan? Orang masih Quran jadi kan kuliah alam. Ada orang yang ditanya, tahun berapa ini? Tak bantu dulu loh. Kenapa ini kuliah alam nih? Plat nomor, tanggal, jam, ya kan? Ukuran celana berapa nih? Di bawah. Jadi baca surat Furqan di surat Al-Furqan dari ayat 43. Ayat 43 apa tadi bunyinya? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terus dilanjutkan di ayat 44-nya. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apa artinya? Sudahkah engkau Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan hawahu, hawa itu apa? Hawa nafsu. Hawahu ilah, Tuhan, menjadikan keinginannya itu sebagai Tuhannya. Ya kan, menjadikan keinginannya itu sebagai Tuhannya. Hawa nafsu itu yang kontrol dia. Hawa nafsu itu tak akan kemudian menyegerakan kebaikan. Hawa nafsu itu kebalikannya, dia akan menunda kebaikan. Hawa nafsu itu bukan akan wajilatun, tidak akan takut dia akan istidroj, seolah-olah ka'annahu ta'ishu abadan, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah ketemu dengan Allah, tidak akan pulang kepada Allah sang penciptanya. Itu kebalikannya kalau udah hawa nafsu. Apa kata Allah di ayat 44-nya? Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memakai otaknya? Gitu ya. Kan yakilun akal atau memakai berpikir, memakai otak mereka, tidak kata Allah. Yang mereka itu hanyalah seperti kan mereka itu seperti hewan ternak, bahkan balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya, lebih sesat dari kambing, lebih sesat dari hewan ternak. Siapa itu? Mereka yang senantiasa menuhankan atau mengikuti, mematuhi hawa nafsunya. Ini dulu hawa nafsu. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang wajilah tuh, bukan hawa nafsu yang kita dengar. Tapi kemudian keimanan ketakwaan kita yang kita dengarkan. Jangan pernah kemudian takluk sama hawa nafsu, karena itu hanya akan membuat kita jadi sesat. Yang lebih parah itu lebih sesat dari binatang. Parah Allah. Ya kan, sedih banget ini. Lebih sesat dari hewan ternak. Nah, cuma gara-gara ngikutin hawa nafsu. Maka biasa melawan hawa nafsu menyegerakan kebaikan. Ya, di sebenarnya kebaikan. Ketika kita dihadapkan kepada dua perkara, maka kita lihat mana lebih banyak baiknya, mana lebih banyak mudaratnya. Kalau lebih banyak baiknya segerakan, lebih banyak mudaratnya ditinggalkan. Gitu. Biasanya kan dari sekarang, apalagi ini adik-adik di SMP ya masih SMP kau, biasalah kau punya karakter, kalau mau ngelakuin apa-apa tuh, tengok, bayar guru, itu dulu. Ya, setelah kemudian terbiasa membuat keputusan berdasarkan baik atau buruk, baru nanti naik level. Untung apa rugi. Jangan dibalik. Jangan untung rugi dulu, baru nanti bicara baik buruk. Itu nanti yang akan terbalik. Karena untung rugi itu lebih banyak apa di situ? Lebih banyak ketakwaan atau hawa nafsu? Hawa nafsu pasti kalau udah bicara untung rugi. Tapi kalau bicara baik buruk, nah kita lagi latihan mendengarkan iman kita, mengontrol hawa nafsu gitu. Jadi kalau disuruh sama gurunya, disuruh sama ustazanya, walaupun berat dirasa, lihat aja baik apa guru, oh baik, berat tapi lakukan karena itu pasti
kau mampu melakukannya. Kenapa? Wah, janji ayah bebek, bukan janji Allah. Buka lagi tadi di surat Al-Mu'minun. Lanjutannya, ayat ke-62. Apa di ayat ke-62-nya? Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Dan kami tidak akan membebani seseorang itu melainkan menurut kesanggupannya. Kebaikan yang diperintahkan kepadamu itu kata Allah, yakinlah itu tetap pada tataran masih kau mampu. Masih mampu kok itu. Karena kami tidak akan membebani kamu dengan hal-hal yang tidak mampu. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizolimi. Kau pasti mampu melaksanakannya dan kau pasti tidak dizolimi atas kebaikan itu. Jadi kalau udah diperintah sama ayah, diperintah sama Buya Anwar, Buya Panca, ya ustazahnya di SMPT, Anda semua yang SMPT Auladina, jangan pernah berpikir aku nggak mampu, ustazah mampu pasti. Allah yang janji. Tidak usah kemudian pernah menanyakan, menimbang mampu atau tidak mampu. Kalau kita berpikir mampu nggak ya, kira-kira bisikan yang datang apa? Mampu apa enggak? Enggak pasti. Ya, enggak pasti. Seringan apapun yang disuruh tuh, kalau kau kemudian biarkan dirimu menimbang dengan kata-kata mampu enggak ya, maka kata setan, enggak orang mampu bro, enggak sanggup ente, udah bilang aja orang lain, gitu. Makanya kata Allah, enggak usah pakai mampu enggak mampu, Allah udah langsung kasih jaminan, lakukan tidak akan kami kasih beban yang melebihi batas kemampuan. Udah, cek aja, baik nggak baik, gaskeun. Disuruh sama Ustaz, kamu gini nantinya, oh baik nih, siap Ustaz, gitu. Kayak ada Faris tadi disuruh, gas, itu tanya, udah baik, ya kan? Gas, baik. Ya. Nah, jadi begitu karakternya. Apa karakternya? Kalau kemudian melihat sesuatu, pertimbangannya apa? Baik apa? Baik apa? Kalau dia baik, lakukan. Ya kan? Lakukan. Apa dasar pemikirannya? Karena kita mau menjadi sosok yang wajilah. Beda yang kalau tukang apa? Ingatannya tajam. Apa wajilah itu tadi dong? Takut. Takut sama siapa? Apa ya? Takut sama siapa? Takut sama Allah. Kenapa takut sama Allah? Nah, karena dia punya keyakinan bahwa akan Tuhan. Nah, jadi marilah kita menjadi sosok-sosok yang wajilah tuh, menjadi sosok orang-orang pribadi-pribadi yang takut kepada Allah karena keyakinannya kita bahwa kita akan balik kepadanya. Maka kita akan menyegerakan kebaikan karena kita yakin Allah kasih kita kebaikan atau perintah tidak melebihi batas kemampuan kita. Dan kita takutkan kemudian apa? Hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak berhasil menaklukkan hawa nafsu kita, maka kita akan tersesat. Bahkan lebih sesat dari apa? Hewan ternak. Al-an. Siapa di sini yang mau jadi hewan ternak? Nggak ada kan? Oke, mungkin jadi hewan ternak nggak mau. Yang ini mau mungkin lebih sesat dari hewan ternak kan? Nah, yang mau punya hewan ternak ada? Yang mau jadi hewan ternak. Yang mau punya hewan ternak angkat tangannya, katakan saya. Gampang. Ketika kau tengok temanmu udah wah ngantuk terus si kawan. Jangan nanti ngantuk gua nggak tahan. Oke, lu jadi hewan ternak gue ya. Karena dia gagal menaklukkan. Jadi silakan nanti saya tanya. Beberapa kau punya hewan ternak? Dua ya, siapa aja? Oke, begitu ya.
Nah, jadi nanti kita banyak-banyak punya hewan ya. Siapa itu? Banyak orang yang gagal menaklukkan hawa. Itu saja yang saya sampaikan. Seperti biasa, pasti lewat waktu mimnya ya. Iya. Nah, jadi kita skip mimnya langsung nanti ke kegiatan berikutnya. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari dan saya banyak beli, banyak rumah, ambil baik yang buang buruknya. Yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan kebaikan, memberikan keistiqomahan, dan Allah berikan keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Meski kombinasi wahyu Allah, saya kembalikan kepada Ulfa, isi saja mimnya ya, Ulfa. Saya bilang alhamdulillah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.